Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita tahu ada surat tanah, jangan dulu surat cinta, ini karena Valentine. Ada surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat izin, surat memohon pekerjaan, dan lain sebagainya. Kata Bapak tadi surat cinta misalnya, itu ditujukan kepada siapa surat cinta? Kepada yang kita cintai. Isinya tentu tentang perasaan kita, cinta kita kepada orang yang kita cintai. Isinya tentang perasaan kita kepada orang yang dicintai. Jadi setiap surat ada tujuannya, ada pengirim, dan ada isinya. Dan sekarang kita masuk kepada firman hari ini, surat Kristus. Siapa dikatakan surat Kristus? Kita, orang percaya. Si pengirim siapa? Yesus Kristus. Dikirim kemana? Surat ini dikirim kemana? Kita dikirim kemana? Dan ditujukan kepada siapa? Kita adalah surat Kristus, dikirim oleh Yesus Kristus dan dikirim ke seluruh dunia ini, yang isinya adalah tulisan yang sudah diilhamkan oleh Allah, yang dituliskan di dalam hati kita melalui pertolongan Roh Kudus tentang Allah dan karyanya. Jadi berbeda dengan surat-surat yang lain tadi. Kita surat Kristus, bukan seperti surat dunia, surat biasa yang ditulis katanya dengan tinta biasa di lembaran kertas, tetapi ditulis di dalam hati setiap orang percaya. Italah surat Kristus itu. Dan semua orang yang sudah menerima kasih karunia kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus, merekalah surat-surat Kristus itu. Saya, saudara-saudara, kita semua, kitalah surat Kristus itu. Saya, saudara-saudara, kita semualah yang dikirim ke dunia ini untuk menjadi saksi Kristus sebagai surat terbuka untuk dibaca semua orang. Surat terbuka lagi. Jadi tidak ditutup. Tidak ada rahasia. Tapi yang terbuka dan untuk dibaca oleh semua orang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Saat kita berinteraksi dengan setiap orang lain akan menjadi saksi, mata yang melihat tentang isi nilai diri kita yang kita tunjukkan kepada seluruh dunia ini. Fungsi kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Jadi misalnya kalau saya melihat bapak ini, saudara ini, ibu ini, saya lihat bapak ini misalnya dari pertama berinteraksi, saya lihat dia ramah, terlihat, terbuka. Saya lihat ibu itu misalnya sangat suka menolong. Saya lihat ibu yang satu sangat bersahabat. Saya lihat ibu yang lain sangat murah hati. Jadi menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh mata dunia ini. Semua kita, orang-orang percaya, seharusnya memiliki fungsi menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Begitu luar biasa fungsi kita. Bukan main-main dan bukan abal-abal. Saat di gereja,
Saat kita mengangkat lagu pujian dengan hikmat dan luar biasa, sangat sempurna, tidak ada yang kurang. Tapi hanya kita yang bisa melihatnya. Berapa orang kita saat kita mengangkat lagu pujian tadi dengan husuk dan hikmat. Tapi hanya beberapa mata yang bisa melihatnya dan menyaksikannya. Sementara tugas panggilan kita berlaku untuk seluruh dunia. Karena selain fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, fungsi kita yang satu ini adalah luar biasa. Menjadi surat Kristus yang terbuka dan dilihat oleh mata seluruh dunia. Jadi bagaimana kita mengerjakan tugas ini kepada seluruh dunia? Apakah saya harus berkhotbah pada seluruh dunia? Saya bangun misalnya altar yang tinggi di atas langit, kemudian masing-masing kita membawa Alkitab kita dan berkhotbah kepada seluruh dunia, mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran satu-satunya. Apakah demikian? Tidak perlu. Cukup kita semua orang-orang percaya sungguh-sungguh benar-benar berfungsi dengan baik sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang ditujukan kepada seluruh mata dunia ini, supaya saat mata mereka melihat sikap kita, tindakan dan perkataan kita, mereka melihat cara hidup kita, cara berbicara kita, cara pandang kita berbeda dari apa yang dilakukan oleh standar dunia ini. Jika dunia ini boleh mengatakan, melakukan, menghalalkan segala cara demi memperoleh hal yang banyak, tapi surat-surat Kristus tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Apa saja yang dituliskan di dalam hati kita sebagai surat-surat Kristus dan menggerakkan seluruh gerak kehidupan keseharian kita 24 jam satu hari. Luar biasa tanggung jawab kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya di dalam loh hati kita dituliskan firman itu, Tuhan hadir, bukan di sini. Itu sebabnya kita tidak terlalu dianjurkan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Seperti saudara kita yang lain harus menghafal berapa juz. Tapi harus dituliskan di sini, di loh hati yang paling dalam. Amin. Dalam manusia batiniah kita. Ya. Supaya itu menggerakkan jasmani kita, debu yang jahat ini. Supaya ini melakukan hal kebaikan menurut standar Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang selalu nampak dalam perbuatan keseharian setiap orang. Kecuali orang yang munafik ya. Misalnya dia selalu mengatakan bahwa prinsip nilai kemanusiaan harus dalam kebenaran, ketulusan, dan hal lain sebagainya. Tapi dalam praktek dia melakukan hal yang bertolak belakang dari itu. Dan ini yang harus kita ingat. Saat manusia batiniah kita sehat sempurna, maka segala perkataan, perbuatan, dan tindakan kita kepada orang lain juga akan menjadi sehat dan sempurna. Makanya dituliskan dalam loh hati kita, dalam manusia batiniah kita. Supaya apa? Karena Tuhan memberikan kita berkat, supaya menjadi saluran berkat kepada semua dunia ini. Amin. Jadi bukan main-main fungsi kita. Jadi sangat penting menjaga hati ini supaya tetap baik dan sehat dan benar di hadapan Tuhan. Jaga hati kita supaya firman tetap tumbuh subur di sana dan menjadi berbuah yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah fungsi kita di dunia ini adalah menjadi berkat, orang yang diberkati, dan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Seorang pemuda Kristen, pengikut Kristus. Kenapa saya katakan dia Kristen? Karena dia pakai salib besar tergantung di lehernya di sebuah rel kereta api. Sebentar dia pergi ke kamar kecil, dan tiba-tiba ada seorang bapak tua tergopoh-gopoh dengan barang yang diangkat dengan berat. Kemudian dia duduk di tempat duduk yang kosong itu. Dan beberapa saat pemuda ini datang, dan dari jauh sudah dilihatnya kursinya tidak kosong lagi. Ada orang tua lecek, kumuh, kok bisa duduk di situ?
Setelah dia sampai di hadapan bapak tua itu, dia memaki-maki orang tua ini dengan semena-mena dan luar biasa. Dengan segala kata-kata yang tidak pantas sebagai orang yang memakai lambang simbol yang tadi. Apa yang mau kita lihat dari situ? Bahwa bukan simbol yang misalnya salib yang dipakai dengan sangat besar, itu menunjukkan bahwa kualitas iman kita sungguh-sungguh menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka di dunia ini. Dan ini menjadi sesuatu hal yang mempermalukan Kristus dalam hidup kita di dunia ini. Sikap-sikap surat-surat Kristus yang terbuka dilihat orang lain dengan luar biasa, tapi sikap itulah. Dan banyak orang-orang percaya lupa dengan tanggung jawab ini. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadilah berkat yang dibutuhkan banyak orang. Kita tahu jika misalnya di dekat rumah kita ada jambu madu, banyak benar buahnya. Bukankah orang-orang akan datang memintanya? Karena banyak buahnya dan bagus, manis. Coba kalau ada buah mangga di dekat rumah kita, tidak berbuah, banyak semut. Masih ada nggak orang datang ke situ? Mau ngambil apa? Jadi bersyukurlah jika kita menjadi saluran berkat di dunia ini. Jika orang sering-sering misalnya, berikan. Saya suka dengan baju yang kau pakai. Kalau ada 10, kasih 1. Setiap ketika orang kita dijadikan menjadi sumber berkat, ini adalah hal yang luar biasa kepada kita. Sebab nilai kita yang sesungguhnya terletak pada karakter kita. Semakin baik karakter kita, semakin tinggilah nilai kita yang sebenarnya. Jadi di sini, semakin buruk karakter kita, semakin rendahlah nilai kita di dunia ini. Kita tahu saat kita meninggal dan orang-orang setelah pulang dari pemakaman, apa yang dibawa pulang dari pemakaman? Hanya karakter kita, antara karakter baik dan antara karakter buruk. Dan setelah pulang dari pemakaman, orang-orang mengatakan, jika kita baik, oh ibu itu sungguh baik pada masa hidupnya. Jika kita buruk, orang-orang akan mengatakan bahwa memang bapak itu buruk sikapnya ketika dia masih hidup. Itu sebabnya pepatah bahasa Indonesia mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama yang bagaimana? Nama yang menjadi pujian bagi Tuhan, atau nama yang sebaliknya. Dan sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada sungguh-sungguh di dalam diri kita. Jadi tidak perlu saya katakan saya sudah menghafal 200 ayat dari Alkitab ini dan saya bisa mengucapkannya pada semua orang. Tidak perlu, tapi cukup kita menunjukkan karakter kebaikan kita dan dilihat oleh semua orang dalam ketulusan dan bukan dalam maksud apa-apapun. Oleh sebab itu, sesungguhnya sebagai surat-surat Kristus, kita tidak boleh lagi sembrono dan sembarangan dalam menjalani kekristenan kita. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dilihat mata semua orang. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Ketika kita telah memutuskan menjadi pengikut Kristus, orang-orang percaya di dunia ini, sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di dalam lembaran kertas kehidupan. Jadi kita sedang menulis melalui tindakan dan karakter sikap kita sehari-hari. Ada seorang perempuan muda, baru beberapa bulan bekerja di sebuah kantor. Betul, dia memang pintar. Dan dia memang posisinya lebih tinggi dari orang-orang yang sudah lama di kantor ini. Kristen dia, orang percaya.
Tapi dari sikapnya setiap hari orang-orang mengatakan dia Kristen yang mencengkelkan. Tidak menunjukkan keramahan, tidak menunjukkan sikap kasih seperti yang diberitakan oleh orang-orang percaya. Bukankah ini menjadi satu batu sandungan pada setiap mata yang melihat? Ini menjadi soal. Pada zaman bangsa Israel, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya pada sebuah loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Tetapi kini Tuhan memberikan firman-Nya pada loh hati orang percaya. Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tapi kita boleh belajar dari perumpamaan penabur yang diajarkan oleh Yesus. Ada 4 tipe. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tengah semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan pastikan bahwa hati kita adalah tanah yang subur. Amen. Tempat firman Tuhan melekat dalam manusia batinnya kita. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan adalah awal menjadi surat Kristus sebagai fungsi kita, surat yang terbuka, dan orang lain menjadi terberkati. Ketika ini kita pertanggungjawabkan dengan benar dalam sikap tindakan karakter yang baik sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Dan ketaatan itu adalah pilihan, bukan bakat atau talenta atau keahlian. Harus dilatih terus. Itu sebabnya saya katakan tidak menghafal kita disuruh, tapi menuliskan di sini. Bacalah, ambil firman Tuhan menjadi santapan rohani dan tuliskan di sini. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan ini dalam keseharian kita di dunia ini sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh seluruh mata di dunia ini. Jadi itu fungsi yang luar biasa dan tidak mudah kita laksanakan di dunia ini. Surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan. Tapi tuliskan di dalam loh hati kita. Kita adalah manusia yang paling beruntung di dunia ini, yang sudah diubahkan hidupnya dari ikatan dosa supaya menjadi manusia baru, mengenal Tuhan dan hidup berjalan dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan ini seharusnya menjadikan kita menjadi cermin untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Jadi sesungguhnya setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, kita hidup bukan atas kesukaan hati kita lagi, tapi kita hidup dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi sayang, banyak orang-orang Kristen tidak menyadari fungsinya ini, dirinya sebagai cermin kepada seluruh dunia ini, sehingga sering menjadi sembrono dan sembarangan saat berkata-kata, saat berperilaku, saat bertindak dalam kehidupan kesehariannya di dunia ini. Sehingga orang-orang kadang menjadi dingin dan alergi ketika dikatakan apa agamanya? Kristen. Karena sikap ini yang pernah dialami Mahatma Gandhi. Dia yang sangat mengagumi ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak mau menjadi pengikut Kristus karena dia kecewa melihat orang-orang Kristen pada masanya, tetapi tidak menunjukkan karakter sebagai pengikut Kristus. Ketika dia memasuki gereja, orang-orang Kristen berkulit putih pada masa itu tidak mengizinkan dia masuk karena dia tidak memiliki warna yang sama dengan orang-orang pemilik Alkitab pada masa itu, pemilik gereja pada masa itu. Dan juga pendiri gereja setan menjadi kecewa melihat karakter-karakter orang-orang percaya ketika dia melihat bahwa praktek percabulan juga berjamur sangat banyak dalam kehidupan orang-orang percaya di dunia ini, sehingga dia mendirikan gereja setan dan dia mengizinkan kepada jemaatnya supaya boleh melakukan hubungan seks dengan bebas. Jadi tanggung jawab ini berat kepada kita. Jika diri kita adalah merupakan sebuah surat Kristus terbuka, apakah pembaca
yang membaca menemukan Yesus sungguh-sungguh ada hadir dalam kehidupan kita. Hidupmu adalah khotbahmu pada orang lain. Hidupmu adalah khotbahmu pada orang lain. Jika hidupmu baik dan benar, orang lain akan tertarik dan nama Tuhan akan termuliakan. Jadi tidak perlu kita membaca Alkitab ini kepada orang lain. Saya baca ini ditulis di dalam Alkitab kami. Kasihilah sesamamu manusia dan segala macam. Tidak perlu kita yang dibaca, tapi karakter baik kita lah yang dibaca sebagai surat Kristus yang terbuka. Karakter siapa yang harus kita teladani? Kita dikirim oleh Kristus. Karakter siapa yang harus kita teladani? Siapa yang harus kita idolakan? Bukankah zaman ini kita kehilangan idola yang harus mau kita idolakan? Ya tentu karakter Kristus. Karakter yang dibangun atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh Kristus, karena Kristus dan untuk Kristus. Bermuara pada Kristus dan untuk Kristus.